Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Inelda Yulita, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum kimia. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada perkuliahan pada pagi hari ini adalah analisis Permendikbud nomor 22, 23 dan 24 pada tahun 2016. Saya Anissa Fitri selaku moderator akan memberi jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu di mana ada Aisyah, Anissa Fitri, saya sendiri, Astri Intan, Dewi Safitri, Rita Hartati. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi pada pagi hari ini adalah: pertama, pembukaan yang sedang berlangsung; kedua, penyajian materi; ketiga, sesi tanya jawab; keempat, penutup; dan terakhir, masukan dari dosen pembimbing yaitu Ibu Inelda Yulita. Baik, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Penyajian materi pertama yaitu adalah latar belakang yang akan saya sampaikan sendiri. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Rita. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudara Dewi. Materi yang keempat akan disampaikan oleh saudara Astri, dan yang terakhir akan disampaikan oleh saudara Aisyah. Materi pertama yaitu adalah latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Kemajuan suatu bangsa dituntut oleh pendidikannya. Kualitas pendidikan yang baik tentu saja akan memberikan dampak yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia yang terbentuk. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Daud Yusuf mengatakan, ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, setiap negara mengusahakan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Tidak terkecuali di Indonesia, beberapa tahun belakang Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan. Selanjutnya, analisis Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 membahas terkait standar proses pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Adapun karakteristik pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetisi. Secara umum, pendekatan pelajaran yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam 5 dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 3 ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, berikut adalah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari saudara Rita. Kepada saudara Rita dipersilakan. Selanjutnya ada analisis Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Dalam Permendikbud ini terdapat 7 bab dan 15 pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1 membahas definisi dari standar pendidikan, penilaian, pembelajaran, ulangan, ujian sekolah atau madrasah,
dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM sesuai dengan maksud dari pemerintah. Bab 2 tentang lingkup penilaian. Terdapat pasal 2, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Selanjutnya ada pasal 3. Pada pasal ini, pemerintah menyampaikan aspek apa saja yang menjadi dasar penilaian hasil belajar, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada ayat 2 sampai ayat 4 menjelaskan tujuan dari setiap aspek tersebut. Bab 3 tentang tujuan penilaian. Terdapat pasal 4. Pada pasal ini menjelaskan dari tujuan penilaian yang dilakukan oleh dari setiap penilai, yaitu pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Selanjutnya ada bab 4 tentang prinsip penilaian. Pasal 5, pada pasal ini menjelaskan prinsip yang dipegang dalam proses penilaian hasil belajar, yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pasal 6, pada ayat 1 menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik berbentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Sedangkan pada ayat 2 menjelaskan penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk yang pertama, mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya ada pasal 7. Pada pasal ini menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Hasil penilaian tersebut dilakukan sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang terakhir ada pasal 8, menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau dalam bentuk yang diperlukan. Hasil dari penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, pada bab kelima itu tentang mekanisme penilaian. Pada pasal 9, pasal ini menjelaskan tentang mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik yang sebagai berikut. Yang pertama, perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Lalu yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian yang lain yang lebih relevan. Dan pelapornya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Lalu yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan yang sesuai dengan kompetisi yang dinilai. Lalu yang keempat, ada penilaian keterampilan yang dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, atau teknik lainnya yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Lalu yang kelima, ada peserta didik yang belum mencapai KKM, satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Lalu ada pasal 10 mengenai mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Nah, yang pertama itu tentang penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Lalu yang kedua itu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang ketiga ada penilaian pada akhir jenjang pendidikan yang dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Lalu ada pasal 11 menjelaskan tentang mekanisme penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang pertama itu penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN dan bentuk lainnya dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. Lalu yang kedua ada penyelenggara UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau
BSNP bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Lalu ada hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Lalu yang selanjutnya itu ada bab 6 tentang prosedur penilaian. Pada pasal 12 menjelaskan tentang prosedur penilaian pada 3 aspek yang telah ditentukan, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan yang pertama, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Lalu yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Lalu selanjutnya itu pasal ke-13 tentang proses belajar yang dilakukan oleh pendidik. Nah, satuan pendidik maupun pemerintah tentunya memiliki prosedur yang berbeda karena memiliki tujuan yang sedikit berbeda pula. Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Lalu yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian yang membuat instrumen penilaian sebagai pedoman penilaian. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Dewi yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Astri Intan. Kepada Saudara Astri Intan dipersilakan. Baik, selanjutnya itu bab ke-7, instrumen penilaian. Pada pasal ke-14 memaparkan instrumen yang dilakukan penilai dalam melakukan proses penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama, instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan, substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Yang ketiga yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat dibandingkan antara sekolah, antara daerah, dan antar tahun. Selanjutnya yaitu bab ke-8, penutup. Pada pasal ke-15 menjelaskan bahwa dengan terbitnya Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini menggantikan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu analisis Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran kurikulum 2013 ditetapkan sebagai perbaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang menggunakan akomodasi prinsip-prinsip dengan tujuan untuk menguatkan proses belajar serta untuk menyesuaikan kurikulum berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pendidikan saat ini. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 pasal 1 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah tersebut menyatakan bahwa yang pertama, kurikulum 2013 pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi sekolah dasar atau madrasah Ibtidaiyah SD atau MI, sekolah menengah pertama atau madrasah Tasanawiyah SMP atau MTS, sekolah menengah atas madrasah Aliyah atau SMA atau MA, dan sekolah menengah kejurusan madrasah Aliyah kejurusan atau SMK atau MAK. Yang kedua yaitu kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum. Terima kasih
materi selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi terakhir oleh Saudara Aisyah. Kepada Saudara Aisyah disilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ketiga, dilakukan pendekatan pembelajaran tematik terpadu untuk pelaksanaan pembelajaran pada sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah SD atau MI, kecuali untuk mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Yang keempat, dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, SMP atau MTS, sekolah menengah atas atau dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah, SMK atau MAK, materi pendekatan pembelajaran digunakan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD pendidikan dasar dan menengah kurikulum 2013 disebutkan bahwa 1. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 diperlukan dan harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas karena merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. 2. Kompetensi dasar mengacu pada kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai siswa di setiap satuan mata pelajaran yang mengacu pada kemampuan inti. Nah, yang ketiga, kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Keempat, kompetensi dasar pada kurikulum 2013 mencakup kemampuan dan materi pembelajaran yang khusus pada mata pelajaran masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Yang kelima, kompetensi dasar dan kompetensi inti digunakan sebagai dasar pada perubahan dalam sebuah buku teks pelajaran yang digunakan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kesimpulannya, menurut peraturan kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sementara yang dimaksud dengan kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Untuk menyesuaikan Permendikbud nomor 21 22 23 tahun 2016, kemudian terbit juga Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran. Dengan diberlakukannya Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 ini, maka ketentuan yang mengatur tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran dan struktur kurikulum, silabus, pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu sebagaimana sebelumnya diatur dalam 1. Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah dasar madrasah atau madrasah ibtidaiyah. 2. Permendikbud nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Yang ketiga, Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Dan yang keempat itu Permendikbud nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut adalah penyampaian materi pada sesi diskusi pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan di kolom Google Classroom yang sudah disediakan.